adik-adik semuanya, selamat hari Jumat. Sekarang tanggal 11 Desember dan waktunya hari ini untuk kita mengikuti ibadah online. Coba lihat nih di sebelah kanan kirinya Kak Bella ada apa? Ada pohon Natal, ada lampu-lampunya, bagus banget ya. Karena itu sebentar lagi kan kita merayakan Natal. Ini sudah bulan Desember nih, beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Kak Bella mau ajak temen Kak Bella buat bacain pengumuman bersama-sama hari ini. Kira-kira ada yang tahu siapa yang Kak Bella mau ajak? Kita panggil bersama-sama ya. Sini. Hai Santa. Udah ada Santa Claus di sini. Kita akan bacain pengumuman ya. Oke. Pengumuman yang pertama adalah tentu saja Kak Bella mau ingetin adik-adik semuanya untuk ikutan Natal KRD Kids. Tanggal berapa sih? Tanggal 18. Hari apa? Hari Jumat. Buat adik-adik, kita semuanya kita akan merayakan Natal via Zoom. Buat adik-adik yang belum tahu di mana meeting ID-nya Kak, di mana passwordnya, linknya di mana, adik-adik bisa buka di Instagram KRD Kids. Ada di bawah sini ya Instagramnya ya, dicek ya. Oke, pengumuman yang kedua adalah buat adik-adik. Oh iya, sebentar ya, sebelum nyampein pengumuman yang kedua, Kak Bella mau ngobrol dulu sama Santanya. Santa, minggu lalu adik-adik sudah ambil hadiah loh di sini. Mau tahu nggak fotonya? Kita lihat bareng-bareng ya fotonya ya. Ini dia fotonya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Buat adik-adik yang belum ambil hadiah Natal dan souvenir Natal, bisa datang besok hari Sabtu tanggal 12 di GBT Kristus Raja Damai di Karangasem jam 10 sampai jam 2 siang. Jangan lupa ya adik-adik, jangan pakai baju warna hijau ya. Oke, selanjutnya adalah Kak Bella mau umumin bahwa setelah ini sisa tahun 2020 ini sudah tidak ada ibadah KRD Kids. Tapi tanggal 27 Desember mama-mamanya adik-adik, papanya bisa ikut ibadah online, ibadah Natal umum di YouTube GBT Kristus Raja Damai. Jangan lupa ya untuk ikutan Natal. Dan yang terakhir Kak Bella mau ingetin buat adik-adik semuanya, tetap setia untuk ibadah, tetap setia untuk baca Alkitab dan berdoa di rumah ya di tahun yang baru nanti. Mulai sekarang sampai selama-lamanya jangan lupa untuk rajin berdoa dan baca Alkitab. Oke, sekarang Santa kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sudah siap? Santanya sudah siap dan Kak Bella sudah siap. Ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Halo adik-adik semuanya, sudah siap memuji nama Tuhan? Nah, hari ini kakak mau mengajak kita belajar lagu baru. Semuanya ikutin gerakan kita ya. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your hand. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your hand. Katakan, He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Lompat. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your hand. He's the light. He's the light. Mari semua bergerak. He's the light. He's the light. The light. Katakan He's
Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give Him your heart. You are the light. Mari kita tunjuk teman-teman kita ya. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give Him your heart. Give Him your heart. I give you my heart. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yeay. Mari kita bergerak bersama-sama buat Tuhan kita. Yo. Na 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 na. Every move I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Say, woo. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Ooh. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Semuanya angkat tanganmu buat Tuhan. Kita sama-sama bergerak buat Tuhan kita. Na 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 na. Every move I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Ooh. Every step I take, I'm taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it? Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Beri kemuliaan sama Tuhan kita yang luar biasa. Yeay. Woo. Adik-adik, kita sama-sama mau bergerak buat Tuhan kita. Kita mau bergerak, ngedance, kita mau lompat-lompat, kita mau terbang, kita mau berenang buat Tuhan kita. Amin. Sama-sama bergerak yuk. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you more, 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 more. I want more, 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 more. We praise. Ayo menari buat Tuhan. I want
ibadah kita di tahun ini ya. Sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama bilang Tuhan terima kasih. Kita bersyukur punya Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan selalu. Amin. Mari semua katakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya untuk Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari katakan sekali lagi, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikanku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari semuanya angkat tangan, katakan pada Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku
kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang sangat-sangat baik. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mau mengucapkan terima kasih kami dengan pujian yang kami naikkan, dengan hidup kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau berkati kakak kami yang akan mendengar firman-Mu, dan Engkau berkati juga kami semua Tuhan, agar kami dapat melakukannya, mendengarkannya, menanamkannya dalam hati kami, dan berbuah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semuanya katakan amin. Aduh, cucian dari tadi kok nggak selesai-selesai. Sudah, mana numpuk lagi? Hei, ini gimana ini ya? Lihat, duh, sampai capek, tangan sakit. Aduh. Oh, sudah mulai. Aduh, sebentar. Selamat sore adik-adik. Kita ketemu lagi. Maafkan ya, tadi kakak sibuk cuci piring sampai lupa kalau kakak Siska harus bawa firman hari ini. Bawa firman ya? Apa ya? Ayatnya. Sebentar ya adik-adik, sebentar. Kak. Ayatnya hari ini apa ya kak? Oh, itu ya kak ya? Oh, oke. Oke kak, terima kasih. Ya. Oke, Siska ingat ayatnya hari ini adik-adik. Tapi ayat hari ini, ya, penasaran adik-adik? Ayo, kita siapkan Alkitabnya adik-adik. Yang di sebelah Alkitabnya diambil. Kalau yang jauh, ya sudah nggak apa-apa. Nanti di layar ada ayatnya. Kita baca untuk ayat firman Tuhan sore ini dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Kakak ulangi ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita ulangi lagi adik-adik biar mantep ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wah, dari ayat ini adik-adik, sebenarnya ayat ini membuat Kak Siska malu sekali adik-adik. Mau tahu apa yang membuat Kak Siska malu? Nanti di akhir adik-adik pasti tahu ya. Oke, dari ayat tadi adik-adik ada kata-kata segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa ya kak? Ada yang tahu? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu semua. Semua adik-adik. Iya, semua. Jadi semua apa yang kamu lakukan dan semua apa yang kamu katakan harus kita lakukan dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
semuanya itu untuk Tuhan. Nah, semua itu seperti apa sih Kak? Aku kok masih enggak ngerti. Mungkin ada yang tanya gitu ya. Ada? Ada yang tanya? Ya, Kak Siska coba kasih contoh ya. Semua yang kita lakukan dan kita katakan itu Kakak coba rangkum dalam empat contoh adik-adik. Misalnya tentang semua itu dalam hal, saat adik-adik diberi tugas dari sekolah bisa, atau mungkin dari KRD Kids juga bisa. Pokoknya saat adik-adik terima tugas. Nah, lakukanlah atau kerjakanlah tugas itu, jangan cuma buat untuk guru ini. Iya Kak, kalau enggak nanti bukan untuk guru, aku nanti dimarahin. Kalau enggak dikerjakan ini. Atau untuk papa mama, biar papa mama. Iya bagus emang, buat guru, buat papa mama itu bagus. Tapi ada yang terutama, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Kenapa Kak? Iya, memang kan dari ayat tadi, lakukanlah semuanya dalam perbuatan, dalam perkataan itu harus dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi kita nggak boleh ngerjain asal-asalan. Pokoknya asal selesai. Selesai sudah. Misalnya ya adik-adik, ayo kamu buat gambar rumah. Kita buat, oke adik-adik, ya kan pokoknya diminta rumah toh. Seret, sudah jadi rumah. Sudah selesai. Loh, anak Tuhan gak boleh gitu adik-adik ya. Itu anak Tuhan tuh harus ikut. Ya, kita harus kerjakan ya. Ya sudah, ayo harus tekun. Memang susah mungkin ya pertama, gak apa-apa, tekun. Nah, kita mulai dari garis pelan-pelan. Terus kita garis tutup, kasih garis lagi. Nah, selesai rumah. Terus masa cuma rumah? Kita kan bisa kasih gambar pohon, kita kasih gambar orang. Nah, jadi bagus dah tugas itu ya adik-adik ya. Nah, itu kalau kita dalam melakukan tugas yang diberikan buat kita. Yang kedua, semua yang kita kerjakan dan kita katakan harus dalam nama Tuhan, itu bisa juga saat adik-adik membagi waktu. Maksudnya ya apa Kak membagi waktu itu? Bagi waktu itu, gini adik-adik, aku mau seharian ini main HP, lihat YouTube, apalagi ya, main game. Loh, bagi waktu itu harus bijaksana adik-adik. Anak Tuhan nggak boleh sembarangan dalam membagi waktu. Ya, membagi waktu itu yang kita harus pintar. Kita harus bijaksana, anak Tuhan harus smart, nggak boleh sembarangan. Boleh mau main HP, mau main gadget tuh boleh, tapi tugas-tugas yang ada, kita harus belajar dulu tuh, kita harus juga berdoa, kita pun harus kasih waktu juga untuk membaca firman Tuhan ya, harus pintar-pintar itu adik-adik ya. Jangan cuma dihabiskan untuk lihat YouTube. Aduh, papa mama yang lihat tuh pasti sedih adik-adik. Apalagi bapak kita. Pasti sedih. Aduh anakku gitu mungkin ya. Ya adik-adik ya. Jadi ingat, bagi waktu pun harus pintar. Lakukan itu untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Terus yang ketiga, dalam hal bisa juga cara berbicara adik-adik. Kita berbicara itu enggak boleh sembarangan. Kita punya label di sini punya kayak apa ya? Ada mungkin ada papan nama di atas kepala kita yang enggak kelihatan. Kitanya anak Tuhan ya. Jadi kalau ngomong itu harus dijaga. Jangan sampai kata-kata yang keluar tuh keluar kata-kata yang kasar, yang menyakiti orang, yang buat orang tuh sedih ya. Ya, kita ingat lagunya itu. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, gunakan mulut kita. Kenapa Kak? Loh iya,
kita harus berbicara itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, kemuliaan nama Tuhan. Nah, misalnya ada, misalnya siapa? Eko. Ada orang tuanya Eko bilang gini, Eko, ayo kerjakan tugasmu. Terus Ekonya bilang gini, apaan sih mah? Aku kan masih main. Apaan? Kata-kata apaan tuh kadang buat orang tua tuh sedih loh adik-adik. Mungkin cuma ngomong kata apaan sih mah? Enggak boleh loh ya. Jadi anak Tuhan dari cara bicara juga harus hati-hati ya. Keluarkan kata yang baik adik-adik, yang buat yang buat orang lain itu enggak sedih, enggak marah ya. Oke. Ada juga dari semua hal yang kita kerjakan dan kita katakan dalam nama Tuhan itu saat kita beribadah. Nah, ya saat kayak kita beribadah gini dan juga saat melayani Tuhan. Karena kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Ya, misalnya saat puji-pujian, jangan cuma duduk, terus seperti kayak lihat TV gitu. Loh ya jangan tuh. Ya, kalau saat puji-pujian kakaknya gerak bilang, ayo kita angkat tangan. Loh ayo kita angkat tangan. Apa sih susahnya angkat tangan? Ya kan enggak susah, semuanya buat Tuhan. Tuhan tuh sudah lakukan semua buat kita. Kita tinggal angkat tangan dan mulut kita menyanyi. Apa susahnya? Enggak susah ya. Terus saat firman Tuhan, jangan kita dengarkan dengan gitu. Enggak boleh. Anak Tuhan enggak boleh kayak gitu ya. Ya, anak Tuhan tuh good, oke? Ya. Waktu firman Tuhan kita harus mendengarkan, oke? Kita harus mengerti juga dan jangan lupa dipraktekkan, ya, gitu adik-adik. Nah, dari 4 hal yang Kakak Siska sampaikan, kalau adik-adik mengerti bahwa semua yang kita lakukan dan kita katakan itu harus dalam nama Tuhan, maka nanti kita akan bisa jadi ada dua adik-adik ya. Ada 2 apa deh Kak? Maksudnya kalau kita praktekkan dalam sehari-hari, kita akan jadi satu anak yang bersemangat. Loh kok bisa Kak? Loh iya bisa. Loh karena kita sudah ngerti apa yang kita lakukan dan kita katakan itu untuk Tuhan. Jadi misalnya kita dikasih tugas, kita pasti, oh iya aku kerjakan ini dengan sungguh-sungguh biar Tuhan itu bangga gitu loh adik-adik ya. Jangan waktu ada tugas misalnya Kak Siska kasih nama Siska aja deh. Siska, ini ada tugas, kamu buat ini ya gitu. Tugas lagi. Enggak boleh adik-adik ya. Enggak boleh. Kita harus semangat kita. Oke Kak. Kita kerjakan. Saya kerjakan ya Kak ya. Ya, itu yang bagus adik-adik ya. Mungkin cuma kayak pekerjaan sepele seperti misalnya Siska, itu kalau naruh sandal tolong yang rapi. Masa yang satu di sini, yang satu mencelat di sana. Nah gitu. Nah, kita harus, oh iya ini kan juga tugas yang buat Tuhan ya. Oke, apa sih susahnya menata sandal yang rapi gitu ya. Terus ada juga, Siska jangan lupa kalau habis mandi baju kotornya ditaruh di tempat baju kotor. Jangan dilempar, sana. Loh ya, kita, oh iya ya, aku kan harus semangat, harus buat Tuhan ini ya. Oke, kita kalau sudah mandi baju kotornya ditaruhlah di tempat baju kotor. Ya, begitu juga. Kadang kita itu ya adik-adik, kalau pekerjaannya sepele itu kita cenderung, halah gitu ya. Kalian tahu ada di dalam Alkitab ada satu tokoh namanya Daud. Sebelum Daud jadi seorang raja,
Ada yang tahu pekerjaannya Daud apa? Ada? Sana? Sana? Daud adalah seorang gembala. Gembala kambing domba, adik-adik ya. Nah, kelihatannya sepele adik-adik ya. Kalau kita lihat, kalau dari cerita-cerita, atau mungkin adik-adik tahu dari televisi apa, kalau gembala itu ya kayaknya cuma ngomongnya apa ya? Nah, dombanya nanti ikut di belakangnya. Nah, terus nanti kalau kita, nah dia minggir, kan harus digiring ke padang rumput untuk biar kambing dombanya bisa makan. Kelihatannya sepele ya, cuma loh, adik-adik nggak tahu. Dalam Alkitab juga dikatakan Daud pernah mengejar, bahkan membunuh, bahkan melepaskan dombanya dari mulut binatang buas, adik-adik. Sekarang kakak tanya, kalau misalnya Daud dikasih tugas jaga kambing domba itu sambil ngantuk tidur gitu, terus nanti sedikit-sedikit capek gitu terus tidur. Kalau ada binatang buas datang makan kambing dombanya, memang tahu? Nggak tahu kan? Daud itu, dia maunya tanggung jawab adik-adik. Oh iya, aku dikasih tugas ini, aku mau melakukan yang terbaik. Jadi dia selalu waspada adik-adik. Ya kalau dia nggak waspada, nanti kambing dombanya dicuri binatang buas semua, ya kan? Nah gitu adik-adik ya. Nah kalau kita melakukan buat Tuhan, pasti otomatis kita menjadi semangat. Ya, Tuhan yang sudah baik buat kita semua. Jadi kita tuh bangga gitu loh adik-adik ya, membuat Tuhan Bapa kita tuh senang gitu ya adik-adik. Udah jadi anak yang semangat ya. Yang kedua, kalau kita mempraktekkan dari ayat apa yang kamu lakukan dan kamu katakan dalam nama Tuhan Yesus, maka adik-adik akan menjadi anak yang tidak suka mengeluh. Coba ya, kakak bacakan lagi yang ayat yang tadi ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah, ya ini adik-adik yang buat Kak Siska malu sekali. Tadi kan waktu pertama Kak Siska kan bilang, aduh cucian ini kok banyak sekali, tangan sudah capek, sakit, tambah lagi boyok gitu sakit ya. Aduh, kok bisa ya Kak Siska bilang kayak gitu? Iya, malu Kak Siska adik-adik. Nah, tadi dalam ayat yang kita baca ada kata-kata sambil mengucap syukur. Apakah tadi sambil mengeluh atau sambil mengomel? Enggak adik-adik, bukan. Tetapi harus kita lakukan sambil mengucap syukur. Adik-adik ada yang suka mengeluh? Ada? Ada? Enggak lah, kakak percaya. Adik-adik enggak, ya enggak lah. Kalau ya yang mungkin tadi atau yang kemarin mengeluh, ya mari belajar sama Kak Siska. Belajar kita berubah menjadi pribadi yang baru ya adik-adik ya. Karena dalam ayat tadi enggak boleh ngomel, enggak boleh mengeluh juga ya. Oke, mari mulai hari ini kita lakukan segala sesuatu, kita katakan segala sesuatu itu hanya dalam nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersemangat adik-adik dan jangan mengeluh. Oke? Ya. Oh ya. Kak Siska jadi ingat cuciannya masih banyak, belum selesai. Kak Siska lanjutkan ya. Ya. Kerja buat Tuhan selalu manis,
biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Yeay, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini boleh ketik di live chat ya. Saya terberkati Kak, aku terberkati Kak. Oke adik-adik, karena ini bulan Desember, biasanya di awal bulan kita merayakan ulang tahun. Kak Bella mau bacain buat teman-teman kita semuanya yang berulang tahun bulan Desember. Kira-kira ada nama kalian gak ya di sini? Birthday adik-adik semuanya. Kak Bella berdoa supaya adik-adik tetap cinta sama Tuhan karena Tuhan juga cinta sama adik-adik. Happy birthday semuanya. Sehat-sehat terus ya. Adik-adik semua, siapa yang sudah selesai PAS-nya angkat tangan. Loh udah selesai ya. Sekarang kakak mau tanya, nilainya bagus-bagus enggak? Siapa yang nilainya bagus-bagus angkat tangan. Ah kakak percaya semua anak KRD Kids pasti nilai PAS-nya bagus-bagus. Kenapa? Karena mereka semua adik-adik semua nih, yang adik-adik semua nih melakukan semua ujian-ujian itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur bukan mengeluh gitu ya. Wah luar biasa, kasih jempol dulu buat diri kita semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Yeay. Nah sekarang kita mau terima doa berkat. Kita mau juga berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Desember. Ayo adik-adik semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur setinggi-tingginya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah boleh menyelesaikan PAS kami dan kami juga sudah boleh melihat nilai-nilai yang baik. Kami tahu itu bukan karena usaha kami sendiri, tetapi itu semua karena Tuhan yang sudah menolong kami, yang membantu kami, yang menyertai kami di dalam ulangan, memberikan semangat pada kami semua, dan kami lakukan semua tugas-tugas kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan biarlah Engkau memberkati teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember ini. Ada banyak anak-anak yang berulang tahun, teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka satu persatu. Satu permintaan kami Tuhan, jadikan mereka semua anak-anak yang semakin mencintai Tuhan Yesus dari hari demi hari. Karena kami percaya pada saat mereka mencintai Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidupnya Tuhan pasti aturkan sehingga mereka bisa mengalami yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dan kami juga akan terima berkat tambahan lagi dari Engkau. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu dimanapun Engkau berada, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus yang mengasihi Engkau dan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah semua berkat-berkat ini, untuk keluargamu, untuk tahun yang baru, untuk kehidupanmu berjalan bersama dengan Tuhan. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat bulan Desember.